Kita semua pasti pernah dengar kan cerita soal runtuhnya kekaisaran Aztec yang katanya perkasa itu. Tapi gimana kalau cerita yang selama ini kita tahu ternyata keliru? Coba dipikirin. Pertanyaannya kan simpel, tapi bikin pusing juga. Gimana caranya ratusan orang Spanyol bisa ngalahin kekaisaran yang isinya jutaan orang? Aneh kan? Nah, jawabannya ini yang bikin kaget. Ternyata bukan karena para penakluknya hebat, tapi karena pondasi kekaisaran itu sendiri udah rapuh dari dalam. Jadi mitos yang populer kan bilang ini soal penaklukan. Pasukan Spanyol bawa senjata baja, bawa kuda, makanya menang. Gitu kan? Kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Ini bukan cerita penaklukan dari luar, tapi cerita keruntuhan dari dalam. Intinya, kekaisaran Aztec itu nggak benar-benar ditaklukkan. Strukturnya yang udah bobrok itu seolah-olah mengundang kekuatan dari luar buat ngehancurin mereka. Oke, biar kita paham kenapa bisa runtuh, kita harus mundur sedikit dan lihat dulu gimana sih kekaisaran Aztec ini dibangun. Fondasinya itu bukan persatuan, sama sekali bukan. Fondasinya itu rasa takut. Nah, kutipan ini ngeri banget sih. Ini nunjukin kebenaran soal gimana rakyat taklukan ngelihat suku Aztec. Buat mereka, Aztec itu bukan negara yang melindungin, tapi tuan yang kerjanya cuma meras dan menindas. Wah, ini persepsi yang bahaya banget kan? Terus gimana cara mereka memerintah? Ya gini, mereka maksa semua wilayah taklukan buat bayar upeti. Mereka terus-terusan minta korban manusia buat ritual mereka. Dan yang paling fatal, mereka nggak pernah tuh nganggap rakyat taklukan sebagai bagian dari mereka. Jadi mereka murni mengendalikan lewat teror. Kebayang kan gimana bencinya orang-orang? Ini udah kayak bom waktu yang nunggu disulut aja. Dan akhirnya, percikan api itu datang. Bentuknya, pasukan Spanyol. Tapi disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Peran mereka itu bukan sebagai penakluk, sama sekali bukan. Mereka itu lebih kayak katalisator. Coba kita lihat angkanya deh, biar jelas. Pasukan yang dipimpin Hernan Cortés itu cuma sekitar 500-600 orang. Cuma segitu! Gila kan? Mustahil banget jumlah segitu bisa menaklukkan kekaisaran jutaan orang cuma pakai kekuatan militer. Nggak masuk akal sama sekali. Jadi, ini poin kuncinya. Orang-orang Spanyol itu bukan tentara penakluk, mereka itu pemicu. Pemicu yang nyalain api perang saudara yang udah lama banget dipendam. Mereka nggak perlu ngalahin kekaisaran Aztec sendirian. Mereka cuma perlu kasih jalan buat musuh-musuh Aztec dari dalam buat bangkit dan melawan. Nah, di lapangan gimana kejadiannya? Gini, orang Spanyol itu jadi komandannya, jadi simbol perlawanan. Tapi pasukan utamanya, kekuatan tempurnya sesungguhnya, itu datang dari puluhan ribu prajurit suku-suku lokal yang benci setengah mati sama Aztec. Contohnya Tlaxcala. Merekalah kekuatan nyata yang ngehancurin kekaisaran itu buat balas dendam. Sekarang kita geser fokusnya ke sang kaisar, Montezuma II. Sering banget kan dia digambarin sebagai pemimpin yang lemah atau percaya tahayul. Padahal kenyataannya dia itu seorang ahli strategi yang rasional banget. Cuma sayangnya logikanya itu justru jadi bumerang yang fatal. Montezuma ini nggak bodoh loh. Dia ngelakuin apa yang seharusnya dilakuin pemimpin. Dia coba jalur diplomasi dulu, nggak langsung perang. Dia amati dulu baik-baik kekuatan baru ini. Dan rencananya yang paling cerdik, dia undang mereka masuk ke ibu kota, Tenochtitlan. Tujuannya, biar bisa diawasin dan dikontrol. Secara teori, ini jenius banget kan? Tapi, rencana yang kelihatannya cerdas ini punya satu kelemahan yang fatal. Dengan sengaja ngundang si katalisator ke dalam sistem yang udah rapuh, dia justru tanpa sadar mempercepat kehancuran yang sebenarnya lagi dia coba cegah. Akibatnya apa? Begitu orang Spanyol ada di ibu kota, wibawa Montezuma langsung goyah. Para bangsawannya jadi pecah kubu. Dan rakyat yang udah lama mendem amarah, akhirnya meledak. Nah, buat negara yang berdiri di atas rasa takut, keraguan sedikit aja di pucuk pimpinan itu sama aja kayak hukuman mati. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Selain soal politik dan perang, ada satu faktor lagi. Satu pukulan telak yang benar-benar jadi penentu. Faktor ini nggak kelihatan, tapi justru yang paling mematikan. Penyakit cacar. Ya, penyakit. Orang Eropa membawanya, dan penduduk asli Amerika sama sekali nggak punya kekebalan. Wabah ini nyebar kayak api. Dalam waktu singkat, 30-50% populasi tewas. Bayangin, kaisar, pendeta, jenderal, semua mati. Seluruh struktur sosial dan militer mereka lumpuh total.
Nah, di sini poin pentingnya bukan cuma soal penyakitnya. Banyak kok peradaban lain yang selamat dari wabah. Aztec kalah karena masyarakat mereka nggak punya ketahanan buat ngadepinnya. Nggak ada rasa saling percaya, nggak ada pemimpin cadangan, nggak ada sistem kesehatan. Sistem mereka yang kaku dan terpusat itu langsung ambruk begitu dihantam krisis. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pelajaran penting yang relevan sampai sekarang. Jadi kalau kita simpulkan, Kekaisaran Aztec itu runtuh bukan karena senjata Spanyol atau strategi perang mereka yang hebat. Bukan. Mereka runtuh karena fondasi mereka sendiri udah kropos. Mereka memerintah dengan rasa takut, menindas, tanpa pernah merangkul, dan akhirnya mereka nggak bisa bersatu pas krisis datang. Fenomena ini bisa kita sebut distorsi internal. Apa itu? Ini adalah kondisi saat kerapuhan di dalam sebuah sistem, bisa negara, perusahaan, bahkan hubungan personal, justru jadi undangan bagi kekuatan luar untuk masuk dan menghancurkannya. Dan pola ini sayangnya terus berulang sepanjang sejarah. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Musuh itu nggak selalu datang dari luar kan? Seringkali justru kita sendiri yang ngebukain pintu buat mereka lewat kerapuhan internal kita. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, apa distorsi internal Anda